Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penintas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf. Ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Suatu ketika, tatkala seorang lelaki kaya raya sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan 12 orang bersaudara yang sedang merintih dalam kemelaratan. Hatinya pun tergerak oleh belas kasihan, dan ia membawa mereka ke suatu tempat miliknya, serta mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Suatu ketika, sang ayah memberi mereka masing-masing harta kekayaan dan sebidang tanah yang besar untuk menghidupi diri mereka dengan berbagai usaha di tanah itu. Lalu, sang ayah pergi meninggalkan mereka, dan ia berjanji akan datang kembali untuk mengunjungi mereka. Mereka pun menjadi orang terkaya di kampung itu. Mereka menantikan datangnya sang ayah sebagai seorang juragan yang terkaya, sehingga mereka pun tak akan kekurangan apa-apa lagi. Setelah beberapa waktu lamanya, lelaki kaya itu pun datang. Tatkala dalam perjalanan, ia berpikir dalam hatinya, "Betapa anak-anak angkatku telah mendapat kehidupan yang layak di muka bumi ini daripada yang lain. Sekarang aku akan pergi kepada mereka sebagai orang yang paling melarat dan miskin, seperti keadaan mereka dahulu." Lalu ia pun pergi. Ketika ke-12 bersaudara itu melihat dia, mereka menjadi kecewa kepadanya karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, dan mereka pun berkata kepadanya, "Enyalah engkau dari hadapan kami, sebab kami tidak mengenalmu. Orang yang mengangkat kami sebagai anaknya adalah orang yang kaya raya, dan lihatlah dirimu, engkau hanya lelaki miskin dan melarat. Dan karena itu tak ada tempat bagimu di rumah kami. Kami tidak sudi menampung manusia yang melarat dan miskin di tempat kediaman kami." Bapa dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada titik tertentu dalam hidup ini, kita menjadi seperti ke-12 bersaudara dalam kisah tadi. Kita hidup dalam dosa dan kemelaratan rohani. Kita memohon pertolongan entah kepada siapa. Lalu Allah yang penuh belas kasihan itu pun tergerak hatinya untuk menolong kita. Ia memberi kita begitu banyak berkat, dan hidup kita pun mulai berubah dari waktu ke waktu, dari tahap ke tahap,
sampai akhirnya kita tiba pada satu titik di mana kita merasa tak kekurangan apapun. Dalam keadaan seperti itu, kita mulai menjadi angkuh dan sombong, dan kita merasa apa yang kita miliki tidak lain hanya merupakan hasil usaha kita semata. Setiap saat Tuhan datang kepada kita dalam diri sesama kita yang miskin dan menderita, serta sangat membutuhkan belas kasihan kita. Tetapi kita acuh tak acuh terhadap mereka. Kita memilih memalingkan muka. Pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, tak ada satupun tempat bagi mereka di rumah penginapan. Peristiwa itu mau menggambarkan sikap kita yang akan membuka pintu rumah kita lebar-lebar untuk menerima orang yang hidupnya setaraf dengan kita, dan bahkan yang taraf hidupnya lebih daripada kita. Kita menutup pintu rumah kita bagi orang-orang miskin dan menderita. Mengapa demikian? Karena kita lebih suka diberi dan dihormati daripada memberi dan menghormati. Kelahiran Tuhan Yesus merupakan tanda betapa besar kasih Allah terhadap kita. Ia tahu bahwa kita telah menyimpang dari jalannya dan telah tersesat di tengah kemegahan dunia yang menjadikan kita sebagai makhluk yang paling angkuh di muka bumi ini. Kisah ke-12 bersaudara tadi hendak melukiskan betapa sering kita bersikap acuh tak acuh, dan kita tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah kita terima, dan betapa susah kita memberikan kepada orang lain apa yang telah kita terima. Kelahiran Yesus menjadi bukti nyata bahwa Allah peduli. Ia ingin menyelamatkan kita dari kubangan maut dan lumpur kepicikan kita. Jadi, jika Dia yang adalah Tuhan dan Pencipta peduli dan menaruh belas kasihan kepada kita, lantas apa yang membuat kita yang hanyalah ciptaannya tidak mau menaruh belas kasihan terhadap ciptaan yang lain? Tuhan tahu segala sesuatu. Ia tahu bahwa kita orang-orang berdosa dan segala kejahatan kita tersingkap di hadapannya. Akan tetapi, dengan kemurahan hatinya, Ia mau mengampuni segala dosa kita. Ia bahkan mau menanggung siksaan yang paling ngeri atas kesalahan yang tidak Ia buat. Jadi, jika Dia yang adalah Tuhan mau mengampuni semua kesalahan kita yang banyak itu, lantas apa yang membuat kita tidak bisa memaafkan? Apakah luka-luka kita akibat kesalahan orang lain lebih banyak dan lebih ngeri daripada luka-luka Yesus akibat dosa kita yang tidak tahu malu, sehingga kita merasa paling menderita di dunia ini dan tidak mau memaafkan? Kelahiran Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Allah mau memberikan dirinya kepada kita dan membawa damai serta sukacita bagi kita. Jika Dia yang adalah Allah mau memberi dirinya untuk kita dan membawa sukacita bagi kita, lantas apa yang membuat kita tidak mau memberi diri bagi yang lain dan tidak sanggup membawa sukacita bagi sesama? Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita kembali mengenangkan hari di mana Tuhan datang melawati kita, saat di mana Tuhan menjelma menjadi manusia sama seperti kita dan merasakan apa yang kita rasakan. Namun pertanyaannya ialah, apakah kita mau membuka pintu hati kita bagi Tuhan dan membiarkan Roh-Nya berkarya dalam diri kita? 4 pekan masa Advent merupakan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri menyambut Dia yang kita kenangkan kelahirannya pada malam hari ini. Kelahiran Tuhan tentu sangat membahagiakan dan membawa sukacita tersendiri bagi kita dan bagi keluarga kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Ia telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan Tuhan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Lalu, kado atau hadiah apa yang mesti kita berikan kepada Tuhan di hari kelahirannya? Apakah kita akan membelikan baginya pakaian bagus dari emas dengan hiasan permata?
Ataukah kita akan memberikan kendaraan mewah keluaran terbaru? Atau sebuah tiket perjalanan wisata kelas utama untuk mengelilingi dunia? Tentu saja tidak. Tuhan membutuhkan hati kita yang penuh belas kasihan kepada sesama yang menderita sebagai palungan tempat ia berbaring. Dan perbuatan kasih atau rajin berbuat baik seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai lampin untuk menghangatkan tubuhnya. Hanya itu yang Tuhan inginkan dari kita. Semoga kenangan akan kelahiran Tuhan Yesus pada malam ini menggugah hati kita untuk menjadi anak-anak yang membawa sukacita bagi Bapa dan Mama, menjadi Bapa dan Mama yang selalu memberikan teladan kepada anak-anak dengan rajin berbuat kasih, rajin berbuat baik, dan menjadi keluarga yang senantiasa memancarkan semangat kekudusan dan cita kasih di tengah masyarakat di mana kita hidup. Amin.